Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Sunda atau Bahasa Sunda kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 74, pancen yang ketujuh. Halaman 74 ini termasuk ke dalam pengajaran 5 yaitu dongeng. Buku yang kita bahas adalah Gapura Basa, pengajaran bahasa Sunda pikeun murid SMP _MTS kelas 7. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 74, pengajaran 5 dongeng, pancen 7. Pancen 7 itu artinya tugas yang ketujuh. Petunjuknya, pikeun maham pedaran di luhur, pek jawab atau terangkeun pananya di handap. Arti dari petunjuk ini adalah untuk memahami uraian di atas, silakan jawab atau terangkan pertanyaan di bawah ini. Nuka hiji atau yang pertama. Naon bedana ngadongeng jeung maca dongeng? Jadi apa perbedaan ngadongeng atau bercerita dengan membaca cerita? Maka jawabannya, ngadongeng biasana henteu ngagunakeun buku. Anu matak dina ngadongeng mah urang kudu bener-bener apal kana dongeng anu rek didongengkeunana. Ngadongeng itu artinya bercerita. Bercerita biasanya tidak menggunakan buku. Oleh karena itu, di dalam bercerita kita harus benar-benar hafal akan cerita yang akan kita ceritakan. Yang kedua, maca dongeng. Maca dongeng itu artinya membaca cerita. Membaca cerita ngagunakeun buku. Jadi kalau untuk membaca cerita itu, yaitu menggunakan buku. Jadi pada dasarnya perbedaan yang paling mendasar dari ngadongeng dan maca dongeng itu adalah dari penggunaan buku atau tidak. Selanjutnya soal yang kedua atau nuka 2. Samemeh ngadongeng artinya sebelum bercerita, urang kudu maham karena jalan caritana. Artinya itu kita harus paham terhadap jalan ceritanya. Naon sababnya, naon sababna, apa penyebabnya? Maka jawabannya adalah sabab dina ngadongeng aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun. Nyaeta saperti ngagunakeun sora anu bedas, bisa ngatur tempo, henteu gancang teuing jeung henteu kendor teuing, paromana luju jeung anu didongengkeun. Artinya itu, sebab di dalam bercerita ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti menggunakan suara yang kuat, bisa mengatur tempo, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Raut mukanya juga harus sesuai dengan yang diceritakan. Jadi kalau raut bercerita tentang hal yang sedih, berarti ya raut mukanya juga harus sedih. Kalau bercerita tentang yang bergembira, berarti raut mukanya juga harus bergembira. Kukituna samemeh ngadongeng tangtu urang kudu maham kana jalan caritana. Supaya urang bisa gunakeun sora anu bedas, ngatur tempo serta paroman luyu jeung anu didongengkeun. Kukituna, jadi oleh sebab itu sebelum bercerita sudah tentu kita harus memahami terhadap jalan ceritanya, supaya kita bisa menggunakan suara yang kuat,
bisa mengatur tempo, serta raut muka itu akan sama dengan yang diceritakan. Selanjutnya soal nomor 3. Dina ngadongeng urang kudu ngagunakeun sora anu bedas tur bentes. Nu kumaha sora anu bedas tur bentes teh kumaha contona? Maka jawabannya adalah artinya itu di dalam bercerita kita harus menggunakan suara yang kuat dan jelas. Apa yang dimaksud dengan suara yang kuat dan jelas dan bagaimana contohnya? Maka jawabannya bedas yaitu sora anu kuat serta bentes nyata ngedalkeun kecapna jelas. Jadi bedas itu artinya suaranya kuat, sedang bentes itu artinya mengucapkan katanya itu jelas. Jadi untuk bentes itu berarti artikulasinya itu jelas. Soal nomor 4. Cing jentreken naon anu dimaksud sikap sawajarna sarta henteu kaleulewihi teh. Jadi artinya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan sikap sewajarnya dan tidak berlebihan tersebut. Maka jawabannya adalah anu dimaksud sikap sawajarna sarta henteu kaleulewihi teh nyaeta sikap anu merenah dina waktu nyarita keur ngadongeng. Sangkan sikapna merenah atawa sawajarna sarta henteu kaleulewihi dina waktu ngadongeng aya sawatara hal anu perlu diperhatikeun. Nyaeta pasang petana luyu jeung isi dongeng. Paromana luyu jeung anu keur didongengkeun. Wiramahna luyu jeung ungkara anu dikedalkeun. Artinya itu yang dimaksud dengan sikap sewajarnya dan tidak berlebihan yaitu sikap yang tepat pada waktu bercerita ketika sedang bercerita. Supaya sikapnya tepat atau wajar serta tidak berlebihan di dalam waktu bercerita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pasang peta itu artinya gerakan tangannya itu seiring dengan isi dongeng. Terus raut muka juga harus sama dengan ketika hal yang diceritakan ataupun yang diungkapkan. Soal nomor 5. Naon bae anu diajen dina pasanggiri ngadongeng. Artinya apa saja yang dinilai pada waktu perlombaan bercerita. Maka jawabannya adalah vokal. Vokal itu bedas henteu sora, artinya itu vokal, yaitu kuat atau tidaknya suara. Yang kedua intonasi. Intonasi itu artinya lentong jeung wirahma. Yang ketiga artikulasi bentes henteu ngunikeun kecap. Artinya jelas atau tidaknya mengucapkan kata. Dan yang keempat ekspresi, paroman jeung pasang peta. Ekspresi itu raut muka dan pasang peta artinya gerakan tangan gitu kan. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Sunda kelas 7 halaman 74. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.